Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Hidayati. Sehat Bu Dede? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah makan Bu Dede? Sudah Ibu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Bu Dede, Iya saya Bu. dapat kabar Bu Dede akan melaksanakan coaching ya. Iya, rencananya Dede akan melakukan coaching dengan Bapak Rinto. Begitu Bu Oke, Hidayati. oke baik. Nah, Bu Dede, kira-kira ya, nanti Bu Dede saya ingin dibantu, ya Bu Dede ingin dibantu dikembangkan dalam kompetensi yang mana? Kompetensi inti coaching kan ada 3 Bu ya. Iya, Ya, kehadiran penuh gitu ya, iya, kemudian mendengarkan aktif, benar. kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Benar sekali. Saya ingin, di bagian yang ketiga gitu ya, Bu, ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di Oh, sana kita kan harus mendengarkan dengan rasa ya. mhm, Nah, rasa itu ada receive menerima, kemudian as bertanya, kemudian mhm, summarize itu merangkum, dan iya, apresiasi. Nah, ketika di bagian merangkum ini atau memberikan, kesimpulan, mhm. kadang muncul judgement-judgement yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Nah, saya ingin mengembangkan di bagian itu, Bu. Salah mengambil kesimpulan gitu, sehingga timbul judgement gitu, Bu. Ah, Oke. oke. Itu yang Oke, ingin saya baik kembangkan. Bu Dede. Jadi Bu Dede nanti, kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah bagian dari, eee, Mengajukan pertanyaan. mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian, yang ingin saya amati nanti di bagian yang summarize-nya ya, Iya, bagian bagaimana merangkum ya, merangkum, atau menyimpulkan ya, iya, dari, pertanyaan berbobot tersebut gitu ya, Bu Dede? iya, begitu, Bu. Saya juga ingin saya ingin menguatkan bagian yang merangkum gitu ya, sehingga menghilangkan judgement-judgement gitu, Bu. Oke, Ya, baik, Pak, luar oke. biasa. Oke. Nah, menurut Bu Dede sendiri ya, eee, sejauh ini bagaimana penilaian Bu Dede terhadap, kompetensi ini? Oh, jadi ketika mengajukan pertanyaan berbobot, ketika kita mendengarkan dengan pola rasa itu, Mhm, sering muncul, judgement-judgement. Nah, kadang judgement ini negatif gitu, padahal iya, tidak seperti itu gitu, Bu, ya. benar benar benar. Gitu, Bu, heeh. Jadi takutnya nanti salah tidak membantu coaching malahan membantu coaching gitu ya. Ya, Oke, baik, Bu Dede, jadi, Bu Dede merasa gitu ya, Bu Dede merasa dalam percakapan coaching yang telah Bu Dede lakukan selama ini, ada statement-statement judgement yang terucapkan gitu ya, Bu iya, Dede? kayak gitu, Bu. Oke, baik. Nah, apa harapan Bu Dede dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapannya tentu saja ketika kita memberikan kesimpulan itu harus tepat gitu, Bu, ya. Benar. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang akan mungkin merusak hati coaching gitu, Bu. Jadi Oke. saya ingin meluruskan hal itu gitu. Oke, baik. Luar biasa Bu Dede ya, tidak merusak hati coaching, luar biasa ini sekali. Oke. Baik, baik Bu Dede, silakan Bu Dede dengan Pak, Rinto ya, melakukan proses coaching-nya, percakapan coaching-nya, dan saya akan mengamati. Silakan Bu Dede. Ya, terima kasih Bu Dayati. Selamat malam Bapak Rinto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak, mic-nya. Mic-nya belum, Pak. Kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dede. Apa kabar Pak Rinto? Alhamdulillah kabar baik, Bu Dede. Ya. Ada kabar yang tidak baik pada hari ini? Itulah Bu Dede, tadi kan saya menghubungi Bu Dede, saya ingin melakukan curhat lah, ngobrol-ngobrol dengan Bu Dede terkait dengan masalah yang saya hadapi saat sekarang ini. Apa itu? Curhatnya tentang apa itu Pak Rinto? Eh, Cobalah bayangkan Bu Dede, saya sudah panik-panik,
udah serius mengajar tadi di kelas. Tiba-tiba datang pengawas melakukan supervisi. Kemudian dia melihat saya mengajar dan perasaan saya sudah semaksimal mungkin mengajar tadi. Setelah selesai ngajar, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan ketika saya tadi mengajar pas disupervisi oleh pengawas, saya tidak memakai buku teks. Jadi agak agak gimana lah perasaan saya ditegur kepala sekolah seakan-akan saya ini mengajar, tidak punya referensi, saya ini mengajar asal-asalan, itu yang dalam perasaan saya tadi, Bu Dede. Oke, jadi tujuan kita berdiskusi pada hari ini bahwasanya Bapak Rinto ingin menyelesaikan permasalahan gitu ya, tantangan gitu ya, ketika disupervisi oleh pengawas dan tidak memakai buku teks. Apakah begitu, Pak Rinto? Iya, Bu. Iya, Bu Dede. Saya menginginkan nanti ada solusilah dari obrolan kita ini, bagaimana nanti, mengkonfirmasi atau menyampaikan kepada Ibu kepala sekolah terkait dengan kejadian di kelas bersama dengan pengawas dan nanti, meluruskannya dengan pengawas seperti itu, Bu. Oke, jadi begitu ya. Jadi, saya ingin, memberikan pertanyaan kepada Pak Rinto, apakah pengawas itu datangnya dadakan atau memang sudah direncanakan? Apa yang terjadi sebenarnya? Memang iya, Bu, pada saat saya mengajar, memang sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa akan ada nanti supervisi, dan saya sudah menyiapkan perangkat mengajar saya. Dan pada saat saya mengajar juga sudah saya menggunakan media-media yang lain, eee, menggunakan media, eee, Google Form, kemudian menggunakan media, dengan anak-anak itu adalah bebas mengakses informasi dari, internet, dari, Google terkait dengan materi-materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran saya, Bu. Oke, kalau saya tangkap bahwasanya Pak Rinto tidak menggunakan buku teks, tetapi ada sumber belajar yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Apakah seperti itu, Pak Rinto? Iya, Bu Dede. Saya sebenarnya kan, Ya. eee, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sudah sesuai dengan kurikulum, kemudian, materi-materi yang diapakan itu dicari di internet sudah yang terupdate. Sementara yang saya coba lihat, buku teks yang ada di perpustakaan itu kan kebanyakan buku teksnya itu adalah, yang lama-lama. Sehingga saya berpikir bahwa sebaiknya, materi yang diberikan kepada siswa, apalagi itu materinya adalah terkait dengan teknologi, otomotif, terkait dengan mobil, saya berpikir bahwa sebaiknya yang terupdate-lah diberikan ke anak, yang buku teks itu, mungkin hanya prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang diberikan. Tapi kan informasi yang terupdate-nya, teknologinya adalah yang berasal dari, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, dari Google, dari, sumber-sumber lain, seperti itu, Bu. Oke. Apakah, kalau saya menangkap bahwasanya Bapak Rinto berinisiatif ya, istilahnya karena tidak sesuai dengan, referensi yang mungkin sudah jadul, sementara teknologi berkembang semakin cepat, ya, apakah, inisiatif Pak Rinto ini sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah mengenai buku teks ini? Wah, buku teks itu nggak sesuai lagi, Bu, gitu. Apakah sudah dikonfirmasi kepada kepala sekolah?
Itulah Bu, yang belum sempat saya konfirmasi, masih terganjal-terganjal di hati ini, ada semacam perasaan apakah kepala sekolah punya persepsi terhadap saya bahwa saya mengajar itu, nggak benar seperti itu Bu. Oke. Jadi, kalau yang saya tangkap bahwasanya Bapak Rinto ada perasaan tidak enak gitu ya, karena tidak memberitahu dulu kepada kepala sekolah. Apakah begitu Pak Rinto? Iya Bu. Ya, apa yang Bapak Rinto lakukan untuk mengatasi masalah tersebut nih? Rencananya ke depan seperti apa nih dengan kepala sekolah? Pertama Bu, saya akan mengkomunikasikan ini dengan kepala sekolah, terkait dengan kejadian sewaktu saya mengajar diawasi oleh pengawas. Kemudian terkait dengan keluhan pengawas bahwa saya tidak menggunakan buku teks, inilah yang akan saya jelaskan kepada Ibu Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana informasi yang terupdate, teknologi-teknologi yang terupdate sekarang, bahwa lebih banyak sumbernya itu dapat di internet dibandingkan dengan yang buku teks yang telah, kami punya yang ada di perpustakaan, seperti itu. Oke, berarti Bapak Rinto, rencananya akan mengkonfirmasi hal ini kepada kepala sekolah, begitu ya Pak Rinto ya? Kemudian, adakah rencana lain yang mungkin bisa dilakukan selain kepala sekolah? Apakah kepada pengawas juga dilakukan hal yang sama atau bagaimana Pak Rinto? Nanti rencana saya Bu Dede setelah saya berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa duduk permasalahannya kepala sekolah tidak punya persepsi lagi bahwa saya mengajar itu tidak punya referensi. Setelah duduk itu nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah supaya dipertemukan dengan pengawas dan, mengkomunikasikan ini juga dengan pengawas, seperti itu Bu Dede. Oke, kira-kira kapan nih waktu yang paling tepat untuk, mengkonfirmasi kepada 2 personil yang memang merupakan figur yang sangat luar biasa? Kapan tuh Pak Rinto akan direalisasikan rencananya? Karena, sekarang kita kan Bu, apa namanya itu, sedang ngobrol ini, saya ingin cepat-cepat sebenarnya karena, masalah kalau kita simpan-simpan dalam hati ini, lelah kita Bu jadinya. Bisa jadi nanti ndak enak makan, tidur kita terganggu, makanya, sore ini saya akan coba lihat, ruangan kepala sekolah, kalau kepala sekolah saya nanti, nggak ada kegiatan, nggak ada tamu, saya akan coba temu beliau, minimal hari ini saya sudah bisa mengkonfirmasi dengan kepala sekolah tentang itu. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan kepala sekolah ada di sekolah ya Pak ya, dan sedang tidak dalam keadaan sibuk. Nah, kalau untuk mengkonfirmasi dengan pengawas kapan kira-kira Bapak? Nanti setelah selesai dengan Ibu Kepala Sekolah, pada saat itu juga saya minta mohon kepada Ibu Kepala Sekolah, mencari waktu atau menghubungi pengawas, kapan ada waktu beliau untuk bisa bertemu di ruang kepala sekolah, secara bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah, bersama-sama dengan Bapak pengawas, seperti itu. Oke, berarti kalau yang saya tangkap dari pernyataan Pak Rinto bahwasanya Pak Rinto juga akan menghubungi pengawas dalam waktu yang dekat juga Pak ya, bersama dengan kepala sekolah. Apakah begitu Pak Rinto? Betul Bu Dede. Oke, luar biasa hari ini diskusinya ya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Rinto ketika, saya coaching seperti ini? Apa kesimpulan Pak Rinto pada hari ini? Kalau yang saya rasakan, sudah mulai reda karena tadi penuh hati Bu, mendanga-danga apa yang disampaikan oleh kepala sekolah kok. Jadi, udah mulai terasa plong, kemudian, sudah nampak jalannya, dan saya akan berkomitmen untuk setelah, percakapan dengan Ibu Dede ini akan bertemu dengan kepala sekolah.
Oke, komitmennya adalah bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas dalam waktu yang dekat. Luar biasa Pak Rinto. Mudah-mudahan nanti pertemuannya memberikan solusi yang terbaik ya Pak, demi kemajuan pembelajaran kita di sekolah. Oke, apakah saya sudah bisa membantu? Ada lagi yang ingin kita diskusikan pada hari ini? Saya rasa, sudah cukup Bu Dede. Oke, udah cukup ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Oke Pak Rinto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Dede. Oke, sama-sama. Oke, baik. Luar biasa tadi ya, proses coaching, percakapan coaching yang telah lakukan Bu Dede dengan Pak Rinto ya. Oke, Bu Dede, Bu Dede sendiri ya, setelah melakukan percakapan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Oke, saya refleksi sedikit Bu ya tentang apa yang sudah saya lakukan. Tadi ketika mengajukan pertanyaan berbobot memang saya agak kesulitan menemukan kata kunci. Namun saya juga tidak tahu nih apakah saya ketika mendengarkan dengan pola rasa ini apakah saya mengambil kesimpulan atau judgement nih begitu Bu. Tapi kalau menurut saya Bu, saya belum maksimal melakukannya, gitu Bu. Apa yang membuat Ibu belum maksimal menilainya? Karena tadi mungkin saya terselip-selip bicaranya ada judgement atau pernyataan mungkin yang memberikan efek tidak bagus untuk koci gitu Bu. Oke. Baik, Bu Dede, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Oke. Baik, Bu Dede, dari pengamatan saya tadi ya, ketika Ibu melakukan percakapan coaching dengan coachnya itu ya, menurut saya Ibu telah melakukan pertanyaan berbobot dengan baik gitu ya. Dan saya sudah melihat di sana prinsip rasa tadi ya, di mana tadi R itu adalah receive ya, Ibu telah menerima apa yang disampaikan oleh si coach tadi ya, kemudian memberi tanda, ya, tanda artinya di sini apa sih kata intinya gitu ya. Kemudian Ibu juga menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach tadi dan kemudian menanyakan kembali ya, artinya menyelidiki kembali ya supaya artinya Ibu melakukan pertanyaan terbuka kembali kepada si coach tadi gitu ya. Nah, itu Bu Dede. Nah, bagaimana pendapat Bu Dede akan hal ini? Wow, luar biasa Bu ya. Spontan saja sebenarnya Bu. Sebenarnya saya tadi juga meniru perkataan seseorang gitu ya. Saya menangkap gitu ya. Oke. Oh, ternyata itu merupakan bagian dari mendengarkan dengan pola rasa tadi Bu ya. Wah, saya nggak nyangka juga Bu. Tapi memang kata-kata itu memang sering terlontar Bu ya. Mudah-mudahan itu tepat Bu. Iya. Nah, kalau Bu Dede sendiri menilai ya, kalau kita taruhlah ada pilihan 1 sampai 4. Nah, Bu Dede menilai di mana? 1 sampai 4, saya mungkin di posisi 3 Bu. Di bawah 3 dikit mungkin. Bu Dede. Baik, Bu Dede ya, kalau saya menilai Bu Dede itu sudah 4 Bu Dede ya. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu. Oke. Namun ada di beberapa bagian mungkin yang tertinggal tadi ya Bu Dede ya, yang tertinggal seperti ketika Bu Dede menanyakan rencana aksi ya, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tadi, dan coach sudah menyampaikan apa rencana aksi yang dilakukannya, namun ada sedikit saja yang ketinggalan tadi Bu Dede, apakah si coach ini perlu bantuan pihak lain? Oh. Nah, bisa saja nanti ya si coach ini perlu bantuan pihak lain gitu ya. Nah, itu Bu Dede. Nah, Bu Dede, kira-kira setelah ini apa rencana Bu Dede selanjutnya? Sehubungan dengan yang saya lakukan tadi, mungkin rencana aksinya ke depan mungkin saya akan lebih hadir penuh lagi Bu ya.
Karena dari mendengarkan itu kita harus hadir dulu baru kita bisa mendengarkan gitu Bu ya. Ketika kita mendengarkan baru kita mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya mungkin harus lebih jeli lagi melihat kata-kata kunci dan menghilangkan pernyataan-pernyataan yang menjadi yang mengeluarkan statement gitu atau judgement penilaian gitu Bu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Dan saya juga akan seperti tadi yang Ibu sampaikan, saya juga lebih memberikan penekanan Bu ya atau apresiasi Bu karena saya apresiasi mungkin agak kurang gitu Bu ya. Nah, mungkin saya akan lebih menguatkan itu Bu. Sehingga tidak membuat sehingga efek koci itu menjadi lebih termotivasi gitu. Oke, baik, luar biasa ya Bu Dede ya. Nah, kira-kira ini kapan akan Bu Dede lakukan? Kemudian dengan siapa kira-kira Bu Dede akan melakukannya? Baik Ibu, mungkin untuk coaching ini saya mungkin perlu lebih latihan lebih banyak dan mencari referensi-referensi yang lebih oke, yang lebih praktis gitu ya, karena ini ilmunya sangat praktis gitu Ibu ya, ilmunya sangat praktis. Mungkin saya akan belajar dan mencari referensi-referensi yang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, dan saya akan lebih melihat video-video coaching gitu Bu, video coaching. Oke, baik. Kira-kira kapan Bu Dede melakukannya? Mungkin dalam waktu yang dekat Bu ya, karena dalam minggu depan itu saya sudah ditugaskan menjadi supervisor oleh kepala sekolah di tahun ajaran baru. Oke, luar biasa ya Bu Dede ya. Nah, Oke. mungkin Bu Dede perlu bantuan seseorang untuk Sangat perlu Bu, teman oke. latihan, sparring Oke, gitu ya, oke. teman latihan, oke. Kebetulan ada teman saya yang satu komplek juga merupakan seorang supervisor di sekolahnya, mungkin saya akan lebih bertanya dan saling belajar gitu Bu dengan beliau. Oke, baik Bu Dede. Mudah-mudahan nanti ketika Bu Dede telah mendapatkan referensi yang banyak ya, percakapan coaching ataupun supervisi nanti yang akan Bu Dede lakukan di sekolah itu menjadi lancar gitu ya dan memenuhi seluruh prinsip-prinsip coaching gitu ya Bu Dede ya. Baik nanti alur tirtanya, Ya, oke, kemudian alur prinsip tirta. rasanya seperti itu ya Bu Dede. Iya Bu. Oke. Nah, Bu Dede, apa yang bisa Bu Dede simpulkan dari proses yang kita lakukan ini? Oke, kesimpulannya pada hari ini sebenarnya saya sangat merasa senang berdiskusi dengan Ibu Hidayati sehubungan dengan proses coaching. Coaching itu mungkin secara teori banyak Bu ya, teorinya seperti ini. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah proses latihannya gitu Bu. Jadi kemudian saya akan menonton referensi-referensi video coaching dan berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat karena ini butuh latihan Bu untuk menggali potensi kita gitu ya. Dan karena saya juga harus siap karena saya adalah tim supervisi di sekolah. Minggu depan dalam 1 bulan ke depan nanti saya akan ditugaskan menjadi supervisor bagi teman-teman di sekolah. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Dede ya. Dengan komitmen yang Bu Dede sampaikan saya tadi ya, saya menjadi semakin yakin nih Bu Dede nanti akan menjadi coach yang luar biasa dan melaksanakan supervisi lebih baik lagi ya Bu Dede. Nah, terima kasih atas motivasinya Bu. Iya, senang sekali hari ini bisa berbagi dengan Bu Dede. Mungkin kita bisa berkomunikasi lagi lain waktu ya Bu Dede ya. Ya, insya Allah Bu, nanti saya telepon lagi Bu ya. Oke, siap. Saya siap untuk Bu Dede. Baik Bu Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu